Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, la nabiyya ba'dah. Ayah bunda yang sama-sama kami hormati, disyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam juga semoga tetap tercurah pada kedua sahabat kita, yaitu baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam juga semoga tetap tercurah pada keluarga beliau, pada para sahabat beliau dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ayah bunda yang kami hormati, seiring perkembangan kasus corona yang mulai melandai di wilayah DKI Jakarta, maka beberapa keputusan Dinas Provinsi DKI Jakarta menetapkan bahwa DKI Jakarta akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini masuk pada tahap yang kedua. Dan alhamdulillah juga PT Fajrul Islam terpilih atau diundang untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka tahap kedua, tentunya melalui berbagai macam beberapa seleksi yang kita lalui. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih melakukan seleksi ataupun bimbingan teknis bagi guru-guru di SDIT Fajrul Islam, dimulai dari 1 minggu, 2 minggu yang lalu, dan juga minggu kemarin diikuti dan oleh guru juga beberapa orang tua wali murid. Perwakilan kita minta untuk mengikuti BIMTEK dengan mengisi modul yang sudah disediakan oleh Dinas Pemprov DKI Jakarta. Namun ayah bunda yang kami hormati, di sisi lain ada beberapa hal mungkin yang akan kami informasikan berkaitan dengan penyamaan persepsi mungkin yang selama ini ada perbedaan persepsi antara orang tua atau ayah bunda sebagai orang tua wali murid serta didik kami dengan persepsi yang ditetapkan oleh Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mohon izin ayah bunda, saya memaparkan beberapa informasi yang berkaitan dengan pelajaran tatap muka terbatas tahap 2. Ya insya Allah, mohon doanya ya bunda, mudah-mudahan SDIT Fajrul Islam bisa lolos seleksi-seleksinya dan bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka tahap 2 yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 24 September 2021 bertepatan pada hari Jumat. Baik ayah bunda, sedikit paparannya berkaitan dengan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas tahap 2. Yang pertama, ini adalah alur dari proses seleksi pembelajaran tatap muka terbatas tahap 2. Alhamdulillah ya bunda, kita SDIT Fajrul Islam sudah pada posisi yang diberi tanda warna kuning ini. Kita sedang melaksanakan pelatihan pendidik dan tenaga pendidikan. Merdeka Belajar dan Intervensi Siap Belajar ini modulnya adalah PTK-MD atau PTK Merdeka Belajar, dan yang kedua adalah modul Intervensi Siap Belajar atau WSB. Jika bimbingan teknis ini kita jalani dengan baik dan dinyatakan SDIT Fajrul Islam lulus dari seleksi ini, maka kita akan masuk pada seleksi berikutnya, itu berkaitan dengan apakah guru-guru ataupun peserta didik di SDIT Fajrul Islam, khususnya yang berusia 12 tahun ke atas, sudah divaksin atau belum. Setelah itu, kalau ternyata juga lulus, maka akan ada penandatanganan fakta integritas. Kalau tidak lulus, Anda mungkin kita belum vaksinasi, maka kita akan masuk pada waiting list. Masalah penandatanganan fakta integritas, maka nanti sekolah kita ataupun SDIT Fajrul Islam mendapatkan SK dari Kepala
Distrik Provinsi DKI Jakarta dan akan langsung bisa menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas tahap 2. Yang berikutnya ya Bunda ini tadi sampaikan perlu adanya penyamaan persepsi antara ayah Bunda sebagai orang tua wali murid dan juga persepsi dari uh, Diknas ya, Diknas Pemprov DKI Jakarta. Ini ayah Bunda pertama adalah kriteria murid dan guru yang dapat mengikuti pembelajaran campuran atau pertemuan tatap muka adalah pertama bagi siswa ataupun murid putra-putri kita semua mendapatkan izin orang tua. Jadi kalau nanti ternyata ada orang tua yang tidak mengizinkan putra-putrinya melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka, maka siswa tersebut tidak boleh tidak melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Jadi pembelajarannya tidak diizinkan oleh orang tua untuk melaksanakan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, maka siswa tersebut bisa menjalankan pembelajarannya secara online. Tetap jadi ayah bunda ya, haknya juga tetap diberikan bagi peserta didik yang tidak mendapatkan izin dari orang tua untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Berikutnya adalah siswa juga harus sehat dan orang yang serumah juga harus sehat. Yang berikutnya untuk guru harus sehat juga dan sudah divaksin. Ini kemarin beberapa guru kita sudah kita seleksi juga, jadi nanti mengarahan dari dinas juga kita memilih sekolah memilih guru-guru memang sudah memenuhi kriteria. Yang berikutnya adalah untuk PTM terbatas tahap 2 juga sama dengan tahap 1, jenjangnya dari PAUD sampai dengan SMA, SMK, SMA. Masuk juga SLB dan PKBM. Yang berikutnya adalah kegiatan ayah bunda di sekolah nanti kalau ternyata SDT Fajrul Islam lulus seleksinya bisa menjalankan PTM terbatas di sekolah. Jadi untuk kegiatan ekskul, kantin, dan olahraga tidak dilakukan terlebih dahulu. Dan berikutnya adalah pembelajaran setiap kelas hanya berlangsung 1 kali dalam 1 minggu. Jadi pembelajaran terbatasnya 1 kelas hanya mendapatkan kesempatan 1 kali dalam 1 minggu. Sisanya siswa tetap melaksanakan pembelajaran secara online. Berikutnya adalah lulus verifikasi asesmen 1 dan 2 ya Bunda. Untuk asesmen 1 dan 2-nya SDT Fajrul Islam sudah selesai. Sekarang sedang melaksanakan pelatihan PTKMB dan ISB ini. Berikut Ayah Bunda, saya lanjut. Ayah Bunda, ini adalah standar operasional prosedur atau SOP yang harus kita laksanakan dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Pertama adalah ini untuk siswa nih Ayah Bunda ya. Satu, berangkat dari rumah. Jadi peserta didik wajib sama sudah sarapan bergizi seimbang, membawa minum sendiri dalam tumbler ataupun botol minum. Harapannya adalah supaya peserta didik tidak saling bertukar, tidak saling berbagi, maksudnya dalam hal ini untuk pencegahan virus corona ya Bunda. Bawa minum masing-masing, sudah sarapan dari rumah. Berikutnya adalah peserta didik wajib menggunakan masker dan face shield. Itu adalah membawa sabun cuci tangan atau hand sanitizer. Namun Ayah Bunda, ini juga kita mempertimbangkan kalau ketika memang membawa sabun ini nanti agak merumitkan ya, agak memberatkan, maka silakan Ananda atau peserta didik cukup membawa hand sanitizer saja. Berikutnya adalah membawa perlengkapan belajar lengkap. Yang kedua adalah ini SOP ketika peserta didik masuk ke halaman sekolah. Ayah Bunda, saya lanjutkan untuk SOP yang kedua, memasuki halaman sekolah. Peserta didik wajib sama cuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan cek suhu tubuh. Ayah Bunda terus menuju kelas secara sopan dan santun, tidak bermain maupun berlarian, duduk di tempat yang sudah disiapkan oleh guru. Ayah Bunda perlu kami sampaikan dan kerjasama dari Ayah Bunda semua,
Kalau nanti Ayah Bunda berkaitan dengan pelaksanaan PTM terbatas ini, untuk pengantaran dan penjemputan kami akan buat titik di mana nanti Ayah Bunda tidak bisa masuk sampai dengan kelas ya Bunda. Mungkin nanti akan kita buatkan untuk titik pengantaran dan penjemputan cukup kita sampai dengan pintu gerbang saja. Ini demi lancarnya proses PTM di SDIT Fajrul Islam dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Karena ya Bunda kalau nanti ternyata ada temuan ataupun hal-hal yang uh, melanggar dalam hal ini, maka ada kemungkinan nanti SDIT Fajrul Islam PTM-nya akan di stop dan ditutup sementara untuk diajukan kembali untuk pelaksanaan PTM berikutnya. Dan nanti terkait untuk cek suhu tubuh ya Bunda, kalau nanti suhu tubuh peserta didik di atas 37 derajat, maka peserta didik akan ditempatkan di ruang isolasi dan Ayah Bunda akan dikontak oleh kami untuk menjemput peserta didik. Nanti peserta didik tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, tapi melakukan pembelajaran secara online dan di rumah. Saya lanjut Ayah Bunda. Berikut adalah SOP ketika proses belajar mengajar. Pertama nanti peserta didik dibimbing berdoa oleh Bapak Ibu guru. Dan pembelajaran juga ya Bunda ini diikuti hanya 50% saja dari jumlah siswa yang ada di kelas. Dan pelaksanaannya juga durasinya hanya 2 jam Ayah Bunda. Ini hanya contoh Ayah Bunda ya untuk pembelajaran, nanti akan kita infokan peserta didik kita nanti masuknya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Ini contoh aja, sesi 1 dimulai setengah 8 sampai jam setengah 10, 2 jam ya. Nanti sesi 2-nya berarti dari jam 10 sampai dengan jam 12. Itu adalah duduk sesuai arahan guru, mengikuti proses mengajar secara tertib, sopan dan santun, tetap menjaga jarak, dan tidak ada jam istirahat Ayah Bunda. Jadi mohon anandanya disiapkan tadi air minumnya. Kalau misalnya mau disiapkan snack mungkin cemilan silakan saja, nanti mungkin Bapak Ibu guru yang akan mengatur. Kalau ternyata memang memungkinkan, bisa mungkin Ananda nanti bisa makan snacknya yang dibawa dari rumah. Tapi nanti setelah pembelajaran 2 jam ini tanpa istirahat, Ananda langsung bisa dijemput untuk pulang. Saya lanjut Ayah Bunda. Yang berikutnya adalah SOP saat pembelajaran terakhir. Jadi peserta didik berdoa, dibimbing sama Bapak Ibu guru, itu langsung pulang ke rumah. Dan proses teknisnya adalah nanti Ayah Bunda, peserta didik yang dijemput nanti kami tahan, maksudnya tidak langsung kami izinkan keluar sebelum penjemputnya itu tiba di sekolah, kecuali bagi peserta didik yang pulangnya mungkin jalan kaki karena mungkin rumahnya dekat. Berikutnya adalah nih SOP terkait ketika siswa sampai di rumah atau peserta didik sampai di rumah. Jadi haknya mungkin lebih besar wewenangnya orang tua Ayah Bunda semua ya. Sama menambahkan peralatan sekolah di tempat yang sudah disediakan, langsung ganti baju, mandi, istirahat, dan belajar untuk pembelajaran hari esok. Ayah Bunda yang kami hormati, itu beberapa informasi yang perlu kami sampaikan dan mungkin untuk menyamakan persepsi kita nih dengan persepsi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Berikutnya ya Bunda sedikit tambahan berkaitan misalnya bagaimana Pak kalau ternyata ada Ananda nih anak kami yang karena memang pandemi ini sudah cukup lama, ternyata seragamnya sudah nggak muat atau kekecilan. Ya Bunda, kebijakan dari kami bahwa kalau ternyata Ayah Bunda bisa untuk membelikan seragam, kami tidak tidak melarang itu, persilakan. Namun kalau ternyata agak berat Ayah Bunda untuk membeli seragam yang baru, maka kami persilakan Ananda dan putra putrinya ke sekolah dengan menggunakan pakaian yang layak dan sopan. Harapan kami adalah terutama memakai pakaian muslim atau muslimah seperti itu. Itu ya Bunda, jika ternyata kondisinya ada di antara peserta didik kita yang seragamnya sudah terhilang atau sudah tidak muat lagi. Baik Ayah Bunda yang kami hormati, itu saja beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga bisa kita laksanakan bersama-sama. Kita bersama mudah-mudahan PT Fajrul Islam dalam pelaksanaan PTM tahap 2 tidak ada kendala dan bisa berlanjut terus.
saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.